gagal, dicoba lagi. Kalau gagal diapakan? Perkenalkan, saya Titus Subagio dari SDN Sawunggaling 1 Surabaya. Saya akan berbicara tentang demonstrasi kontekstual desain strategi pembelajaran dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perlu saya perkenalkan bahwa SDN Sawunggaling 1 Surabaya adalah sebuah sekolah yang ada di tengah-tengah kota Surabaya, diapit oleh kebun binatang, ada juga terminal Joyoboyo, ada pusat perbelanjaan, ada mes TNI, dan juga ada mes perwira. Nah, dari ini semua, maka masyarakat yang ada di sekolah kami adalah masyarakat yang majemuk, baik ekonominya maupun kemampuannya. Ada masyarakat paling bawah sampai paling tinggi. Ada pemulung, ada pegawai, ada wirausahawan, ada juga anak tentara, ada juga perwira, dan dari macam-macam ekonomi yang lainnya. Nah, dari latar belakang yang sangat majemuk ini, pasti memiliki keberbedaan antara satu dengan yang lainnya, kemampuan yang berbeda, visinya anak-anak juga berbeda. Nah, hal ini juga akan mempengaruhi kehidupan anak-anak ke depannya. Oleh karena itu, perlulah desain pembelajaran yang tepat buat anak-anak. Seperti kita ketahui bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengumpamakan guru seperti petani atau seperti tukang kebun, dan anak-anak itu seumpama benih. Setiap benih memiliki karakter masing-masing dan perlu perawatan yang istimewa. Demikian juga anak-anak memerlukan perhatian yang istimewa, memerlukan tuntunan yang istimewa, memerlukan perawatan yang istimewa dari seorang guru. Nah, guru sebagai penuntun bagi anak-anak harus mampu untuk menuntun anak-anak pada tujuan mereka. Oleh karena itu, guru perlu mengenal masing-masing anak bisa melalui asesmen. Saya memiliki kebiasaan mengenal anak melalui 3 hal. Yang pertama, mengenal kompetensi anak. Jadi kemampuan anak dalam memahami sesuatu gitu. Setiap anak memiliki kompetensi yang berbeda-beda, dan itu kita harus hargai masing-masing. Dan juga daya tahan anak, maksudnya daya tahan dalam hal dia belajar. Ada anak yang 10 menit sudah capek, ada anak yang 30 menit masih belum capek. Nah, itu kita perlu hargai dan perlu kita akomodir bersama-sama. Terus yang ketiga, akselerasi. Akselerasi itu apa? Akselerasi kreativitas anak untuk mencapai pembelajaran, untuk mengikuti pembelajaran. Ada anak-anak yang memiliki kreativitas yang tinggi, ada anak-anak yang perlu didorong lebih. Nah, itulah kemampuan anak masing-masing. Nah, dalam hal ini pasti ada tantangannya. Dan tantangan dalam ini ada beberapa, contohnya karena semakin anak yang banyak dan majemuknya anak itu, maka perlu waktu, tenaga, pikiran, dan perasaan yang lebih. Anak-anak yang memiliki kemampuan dan akselerasi di atas rata-rata itu akan merasa jenuh ketika dia berhadapan dengan anak-anak yang memiliki kompetensi dan kreativitas rendah. Anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh lemah, 10 menit selesai belajar, dia merasa capek, dia akan cepat merasa bosan ketika harus dihadapkan dengan anak-anak yang memiliki daya tahan belajar yang sangat tinggi. Nah, disinilah peran guru dalam penerapan guru sebagai perawat atau sebagai tukang kebun atau sebagai petani itu diperlukan. Perlunya kerjasama antara dengan teman sejawat. Juga perlunya dorongan dari orang tua, kerjasama dengan orang tua. Perlunya orang tua ikut membina anak-anak. Perlunya kerjasama antar lingkungan sekolah. Jadi seluruh stakeholder yang di sekolah itu perlu bekerja sama untuk mewujudkan kemajuan bagi anak-anak. Berpijak dari 3 hal itu, maka saya membangun dan menuntun anak-anak itu sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan kreativitas mereka, dan sesuai juga dengan daya tahan mereka ketika mereka belajar. Menjadi guru bukan hanya di sekolah. Menjadi guru itu di semua tempat dan semua waktu. Untuk anak-anak lebih merdeka belajar. Terima kasih.